Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfi Aulia dengan NIM 22090350149 dengan kelas Manajemen I. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis SWOT dan pengambilan keputusan. Apa sih itu analisis SWOT dan pengambilan keputusan? Baik. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk memahami strength, kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman suatu organisasi atau proyek. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan potensi pertumbuhan. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, faktor internal yang menghambat suatu kinerja atau tujuan. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan. Yang terakhir ada threat, ancaman, faktornya itu faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah atau kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih itu proses analisis SWOT. Yang pertama itu ada identifikasi faktor internal, di mana kita di sini dapat mengumpulkan data dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua itu kita melibatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif. Yang kedua itu ada identifikasi faktor eksternal. Yang pertama itu kita menganalisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang kedua itu kita menggunakan data pasar, tren industri, dan analisis space. Yang dimana analisis space ini meliputi politikal, ekonomik, sosial, dan teknologikal. Yang ketiga itu ada matriks SWOT. Buat matriks yang memetakan keempat elemen SWOT. Kemudian analisis interaksi antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengidentifikasi strategi yang relevan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan strategi berdasarkan SWOT. Strategi SO atau Strength Opportunities, memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang, contohnya menggunakan keunggulan teknologi untuk memasuki pasar baru. Yang kedua itu ada strategi ST atau Strength, memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman, contohnya menggunakan keunggulan sumber daya untuk bersaing dengan pesaing. Yang ketiga itu ada strategi WO atau Weaknesses Opportunity, mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, contohnya seperti meningkatkan pelatihan staf untuk memanfaatkan peluang pasar. Yang terakhir kita menggunakan strategi WT, Weaknesses Threats, di mana kita mengurangi kelemahan untuk menghindari suatu ancaman, contohnya seperti meningkatkan efisiensi operasional untuk menghadapi persaingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengambilan keputusan. Apa sih itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan terbaik dari beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini sangat penting dalam manajemen karena keputusan yang tepat dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi suatu masalah. Identifikasi masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Yang kedua itu ada pengumpulan informasi, di mana kita mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami masalah atau peluang. Yang ketiga itu ada pengembangan alternatif, mengembangkan berbagai alternatif solusi atau tindakan. Yang keempat itu ada evaluasi alternatif, menilai setiap alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, risiko, dan juga waktu. Yang keempat itu memilih alternatif terbaik, memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan keputusan, melaksanakan alternatif yang dipilih dengan rencana yang jelas. Yang terakhir itu ada evaluasi keputusan, di mana kita harus mengevaluasi hasil keputusan untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai. Kemudian kita akan melaksanakan teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, kita menggunakan analisis biaya dan manfaat atau cost benefit analysis, menilai keuntungan dan biaya dari setiap alternatif untuk memilih yang paling menguntungkan. Yang kedua itu kita menggunakan teknik DLP, menggunakan pendapat ahli secara anonim untuk mencapai konsensus dalam keputusan. Yang ketiga itu kita menggunakan pohon keputusan atau decision tree, menggunakan diagram pohon untuk menganalisis berbagai alternatif dan hasil yang mungkin terjadi. Yang terakhir kita menggunakan matriks keputusan atau decision matrix, menggunakan matriks untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan memahami dan menerapkan analisis SWOT serta proses pengambilan keputusan yang tepat, organisasi dapat mengoptimalkan strategi dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.